pahala syahwat ternikmat halalan thayyiba. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, dalam salah satu video Pak Kiai di YouTube ada keterangan bahwa anu-anuan pahalanya bisa dihadiahkan kepada mayit. Pertanyaan saya, apakah anu-anuan itu memang ada pahalanya? Bukankah itu hanya sekedar penyaluran syahwat? Dan jika benar ada pahalanya, apakah harus disertai niat yang benar? Yaitu niat lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Karena jika niatnya bukan karena Allah Ta'ala, apa masih dapat nilai pahala? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahhabir razzaqil fattah alladzi ahalla lana nikah wa harrama alaina sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ad-da'i ilal falah wa ala alihi wa ashabihi anwaril misbah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril masa'i wal sabah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وقال الله جل ذكره سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وقال الله جل ثناؤه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa semua perkara mubah atau boleh itu jika diniati ibadah maka akan mendatangkan pahala. Seperti bekerja cari harta, itu mubah, karena jika tidak bekerja pun juga tidak berdosa. Dan jika bekerja, maka belum tentu langsung dapat pahala. Karena bekerja itu butuh niat yang benar. Jika ingin bernilai ibadah dan mendatangkan pahala, maka niatlah bekerja cari nafkah untuk bekal ibadah. Seperti agar bisa sholat, bisa punya uang untuk ikut pengajian, dan lain-lain. Begitu juga makan dan minum, hukum asalnya mubah. Akan tetapi bisa berubah hukumnya, tergantung niatnya. Adapun anu-anuan itu hukum asalnya adalah wajib bagi sang istri. Wajib loh ya bagi sang istri ketika suaminya minta. Dan sunnah bernilai sedekah bagi sang suami. Sekali lagi, anu-anuan itu hukum asalnya adalah wajib bagi sang istri. Karena wajib pahalanya besar sekali menjalankan kewajiban. Lebih besar daripada menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Seperti ibadah puasa sunnah, sholat sunnah dan seterusnya. Jadi melayani suami itu wajib hukumnya, ibadahnya lebih besar. Sedangkan hukum bagi sang suami adalah sunnah bernilai sedekah. Para ulama menjelaskan bahwa anu-anuan suami dan istri walaupun tanpa niat lillahi ta'ala maka sudah sah, tidak perlu diulang lagi. Walaupun sang istri ketika melayani suami dalam keadaan tidak mood atau tidak selera, atau tidak bergairah, atau bahkan dalam keadaan tidur, maka tetap sah. Apakah itu tidak sah? Jawabnya tetap sah. Walaupun toh seorang suami misalnya anu-anuan istrinya dalam keadaan tidur. Kemudian istrinya mengatakan,
Mas atau Pak atau Bang, tadi malam saya lupa niat. Saya lupa niat lillahi ta'ala. Ayo kita ulangi yuk misalnya. Ya lebih baiklah diulangi. Ya, jika merasa belum sah karena lupa niat lillahi ta'ala, maka bolehlah diulang lagi. Begitu. Jadi sekali lagi ya, anu-anuan itu walaupun tanpa niat, sah atau tidak? Sahlah, sah. Kalau merasa tidak sah ya diulang lagi lah niat yang benar. Tapi itu lebih baiknya memang niatnya lillahi ta'ala, supaya lebih mantap begitu. Setiap suami mendatangi istrinya niat lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Begitu juga sang istri tatkala melayani suami maka niatlah lillahi ta'ala. Tapi toh kalau seandainya lupa niat dua-duanya, lupa niat lillahi ta'ala, sudah sah. Ya, kalau mau diulang silahkan diulang. Adapun tentang dalil khusus yang menjelaskan bahwa penyaluran syahwat sang suami, penyaluran syahwat suami kepada istrinya bernilai pahala, yaitu bernilai sunnah sodakoh, adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqatun, wa fi bud'i ahadikum, dan yaitu di dalam persetubuhan salah seorang kalian. Bud'un itu makna secara asal adalah lipatan atau tumpukan. Ini adalah kinayah. Yang dimaksudkan adalah persetubuhan atau jima atau wati. Dan di dalam persetubuhan salah seorang kalian, shadaqatun bermula shadaqah. Jadi setiap kali sang suami mendatangi istrinya itu ternilai ibadah sodakoh. Lah kalau sodakoh sudah dapat pahala belum? Dapat pahala. Mengapa dapat pahala? Karena sang suami sudah menyenangkan hati istrinya. Demikian pula istrinya tatkala melayani suami walaupun dalam keadaan kurang mood, kurang selera, tapi dia sudah menyenangkan hati sang suami. Jadi sang istri menyenangkan hati sang suami menyenangkan hati sang istri. Dua-duanya walaupun lupa niat lillahi ta'ala sudah bernilai ibadah dan berpahala begitu. Qalu, berkata oleh mereka para sahabat, ayati ahaduna syahwatahu ya Rasulullah wa yakunu lahu fiha ajrun. Ayati, apakah mendatangkan ahaduna oleh salah seorang kami syahwatahu pada syahwatnya, ya Rasulullah wahai Rasulullah, wa yakunu dan ada lahu baginya ahaduna fiha di dalam syahwatnya ajrun oleh pahala. Makna secara bebas, apakah kami mendatangkan syahwatnya itu, ya Rasulullah, kami ini mendatangkan syahwat, tetapi apakah masih ada di dalam syahwat itu suatu pahala? Qala, bersabda oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa an wadu'aha fi haramin kana alaihi wizrun? Alaysa bukankah an wadu'aha sekiranya meletakkan oleh seseorang pada syahwatnya fi haramin di tempat yang haram, karena maka ada alaihi atasnya dia seseorang wizrun suatu dosa? Bukankah kalau seseorang itu menyalurkan syahwatnya di tempat yang haram, maka dia mendapatkan dosa? Fakadzalika, maka yaitu seperti itu. Idza wadu'aha, apabila meletakkan oleh seseorang pada syahwatnya fi halalin di dalam tempat yang halal, karena maka ada lahu baginya dia man ajrun oleh suatu pahala. Jadi jelas ya, jelas walaupun tanpa niat sudah dapat pahala. Wallahu taala a'lamu bishawab.